Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto 2 Blue Vortex ke depan. Nah, sekaratnya pria bermata biru ini bukanlah akhir dari segalanya, karena dari tiap zaman dia sudah diramalkan akan membawa perubahan. Sosok yang awalnya mengatakan hal tersebut adalah Otsutsuki Hagoromo. Ini makin menarik lagi pada informasi kembalinya kisah Two Blue Vortex dan juga kedatangan para Igujubi sendiri. Boruto tentu memiliki beberapa anggota solidnya seperti Kashin Koji yang akan menjemputnya, maupun karena sebuah plot twist Boruto bisa lolos dari ancaman tersebut. Nah, chapter-chapter ke depan akan sangat masuk akal lagi bahwa kekuatan pria bermata biru ini akan pulih, bahkan tak menutup kemungkinan jiwa dalam dirinya itu bangkit, teman-teman. Karena di video ini kita akan membawa kalian ke berbagai hipotesa yang terhubung pada kekuatan-kekuatan biru dari sang villain besar yang sedang terjatuh sekarang ini. Keadaan Boruto sekarang ini tak terlepas dari takdir dan jalan hidup yang telah dia ambil ya. Dia melakukan perjalanan pertarungan non-stop hanya untuk mendapatkan Togedama dan membasmi para monster yang diciptakan Code itu. Namun karena serangan kejutan Jura, sang pria bermata biru ini di titik nadir sekarang ini. Bagaimana nasib manusia bermata biru ini di adegan berikutnya ya? Apakah salah satu atribut kekuatan birunya akan bangkit sebentar lagi karena peran dari Sumire Kake dan juga Sarada itu? Oh ya, pakai data kalian aman kan? Yuk kita langsung bahas lebih panjang ceritanya dari sini. Informasi penting ya nakama. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih di sana, dan itu lagi ramai banget tuh. Kita juga akan konsisten upload di sana pula. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen, season, dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dulu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sangki udah tebasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini teman-teman, ada beberapa hal yang membuat kisah Two Blue Vortex chapter 12 kemarin itu janggal kan? Peran dari Sumire Sob, apakah dia itu hanya teriak-teriak untuk Boruto dan menjadi covernya? Kayaknya enggak ya, karena Sumire tampil di adegan di mana Boruto pada akhirnya sekarat itu. Apakah gerangan yang ada di benak sang bunga ungu itu? Seperti yang kita bilang kemarin bahwa Sumire itu dan kekuatannya memiliki peranan signifikan untuk Boruto sendiri ya. Tapi sekarang keadaan Boruto yang menjadi seperti itu nanti merupakan bagian dari takdir ramalan seorang pria bermata biru ini. Sebagai catatan di sini kita akan bawa kalian menelisik beberapa misteri tentang pria bermata biru nih, atributnya Zuiko Vortex kemarin, dan juga beragam hal yang pernah ada dalam diri Boruto ini. Ini semuanya didasari pada sebuah ramalan-ramalan yang berusaha dirinya patahkan satu persatu. Itulah kenapa dia yang awalnya ceria di usia gen itu kini tak ada lagi raut wajah yang seperti itu. Yang ada hanyalah sikap dingin, padas, dan juga mengesankan dari pria bermata biru di era sekarang ini. Nah, kalian harus ingat ini, jika Jiraiya adalah ninja yang ditugaskan memimpin manusia bermata biru ini, yang pada akhirnya ini masih serasa berlanjut dari para keturunan Minato ke Naruto dan sekarang ke Boruto kan. Bahkan nilai-nilai yang sangat-sangat kental berhubungan dengan Otsutsuki. Di video sebelumnya tentang Kashin Koji itu kita sudah mengatakan ya, jika Koji kemungkinan juga ada kaitannya dengan Gunung Suci Myobokusan ya. Dan karena dia berada di jalan Sang Sagi Jiraiya, Koji akhirnya membimbing Boruto dalam melatihnya. Artinya itu orang bertanggung jawab akan keselamatan Boruto sekarang ini. Nah, memang menarik untuk mengungkapkannya. Nah, coba kita kesampingkan itu dulu nih. Kalian pasti sepakat kan bahwa manusia bermata biru ini memiliki takdir hidup yang gak mudah kan? Ramalan mata biru memang sudah digambarkan 2 kali dalam sejarah. Jika kita ingat cerita masa lalu, ramalan mata biru itu sangatlah identik dengan pembawa perubahan kan? Bahkan ini sama dengan era sekarang. Yang membedakan itu adalah fase keberhasilannya. Masa lalu membawa kedamaian dan masa kini konon akan memberikan kehancuran massal yang tak pernah terbayangkan. Itulah kenapa manusia itu bisa membawa perubahan entah hal baik atau bahkan hal buruk. Semuanya adalah secara besar. Nah, sejak awal kisah ini dimulai, Momo itu sudah mengatakan jika hal yang paling spesial tentang Boruto sendiri adalah mata birunya. Mata yang katanya Momoshiki sendiri itu akan merenggut segala-galanya. Cuma yang jadi rahasia yang anehnya
yaitu adalah kenapa ramalan mata biru itu berbeda dari dua Otsutsuki yang ditemui Boruto sejauh ini. Siapa itu? Ya, satunya Toneri, satunya Momoshiki. Kasus Boruto sendiri memang terbilang unik ya. Dia menjadi wadah dari seorang Otsutsuki utama seperti Momoshiki itu, Otsutsuki yang telah memakan Kinshiki setelah bertransformasi menjadi buah persik kala itu. Sekarang dalam balik tubuh Boruto sendiri ya acap kali mengingatkan tentang bahayanya ramalan mata biru itu kan. But anyway, sebenarnya ada sedikit paradok di sana yang menjadi penyeimbang seperti halnya kehancuran atau penyelamatan. Dalam kasus pemahaman Toneri, mata biru Boruto itulah yang akan menuntunnya menerangi gelapnya jalan dunia shinobi ke depan dan memerangi para dewa jahat tersebut. Sementara kalau dalam sudut pandang ramalan Momoshiki ke depan itu, mata biru tersebut itu adalah pusat dari segala kehancuran yang terjadi dalam diri Boruto. Ramalan mata biru bahkan akan menyebabkan kehancuran massal jika seperti yang dikatakan Momo. Mana nih kira-kira yang benar? Sebenarnya dalam dunia shinobi baru sekarang ini, ramalan mata biru yang akan membuat kehancuran besar dalam diri Boruto dan akan merenggut segalanya adalah ditunjukkan kepada Boruto secara spesifik. Bahkan Momo sudah berkali-kali mengatakan jika masa depan Boruto akan sangat keras dan menyakitkan. Semuanya fakta memang benar sejak pembalikan realita oleh Aida sendiri ya. Gurunya Sasuke terjerat akar pohon dan dia berusaha mengambil Togedama Hidari itu, namun malah tertembak Jubidama Jura. Semuanya makin rumit lagi teman-teman. Ini menarik untuk dikupas lebih lanjut ya. Pasti para fans di luar sana juga sudah menduga ada hubungan antara ramalan mata biru, kisah manga Minato diri dan juga Boruto sendiri kala itu kan. Kita analogikan di sini ya. Maknanya itu adalah Rasengan atau malah mata biru itu sendiri. Awet sendiri lebih condong ke dua mata biru ya, karena kisah Boruto sendiri sejak awal sudah mengungkapkan ramalan tentang mata biru. Dan untuk Boruto sendiri nih, ingat salah satu doujutsu Boruto ini pun juga belum rilis lagi kan, yang berwarna biru itu pula ya juga teman-teman. Selain itu kita sendiri kemarin telah ngebahas silsilah Uzumaki simbol itu sampai Otsutsuki. Kami pikir pada akhirnya ini semuanya nyambung bahwa makna Two Blue Vortex ini juga berhubungan dengan Uzumaki, spiralnya itu dan juga mata biru. Masuk akal jika kisah ini inline dengan garis besarnya tersebut. Kisah orang-orang bermata biru yang masih berhubungan dengan masa lalu, tapi dia akan mengalami fase fenomenanya tersendiri. Kalau ingin kita relatekan dengan kejadian barusan yang membuat Boruto kental dengan atribut birunya, ya jelas Uzuiko Vortex-nya kan teman-teman. Planet bumi sendiri itu juga berwarna biru. Setelah dia meledakkan Hidari dengan maksimum Uzuiko-nya meski tidak secara sempurna, kita akhirnya bisa mengetahui sekarang inilah salah satu rahasia dan pendukung penting pria bermata biru tersebut. Kita tahu bahwa itu adalah cakra planet dari rotasi yang tak beraturan. Dengan kata lain, planet yang tak bisa berhenti berotasi kekuatannya di tubuh Boruto yang mengalir itu melalui kakinya tersebut. Sang pria bermata biru ini bisa menggunakannya secara permanen kerusakannya dan pernah ditunjukkan pada God dan juga Hidari kan. Jelas sekarang ini sudah terkonfirmasi lagi. Itu akan menimbulkan gaya sentrifugal dan energi lainnya yang menyebutnya sebagai cakra planet. Itulah kenapa Boruto kemarin saja yakin untuk bisa meledakkan dari berkeping-keping asalkan dia itu cukup untuk menyerap cakra planet tersendiri. Karena dia berkata bahwa Uzuiko tak memiliki jangkauan kekuatan dan batasannya kan. Ia akan semakin masif seiring menyerap cakra lebih besar lagi dari kakinya itu. Syaratnya Boruto harus mengenai tubuh lawan dan kakinya berpijak di bumi sendiri. Itulah kenapa ketika menggunakan Uzuiko, Boruto tak akan bisa untuk terbang sama sekali. Saya pikir hal-hal seperti inilah yang akan terjadi dalam kisah pria bermata biru itu ke depannya. Kepada siapa lagi dia akan meledakkan Uzuiko Vortex-nya? Apakah itu akan menyasar kepada ego Jubi lainnya seperti Matsuri dan juga Bak atau bahkan Jura sendiri? Well, itu bisa aja teman-teman, karena dia memang sudah sejak awal diramalkan akan membawa perubahan besar dan memiliki banyak peristiwa hebat dalam jalan hidupnya. Nah, ramalan ini bahkan sejak saat itu ada ya, dari masa lalu ke masa lalu itu, bahkan sebagai bentuk validasinya ketika Boruto sendiri menegaskan dia itu akan berusaha mematahkan ramalan gila tersebut loh yang ada padanya. Ia akan menandakan bahwa mata birunya adalah kunci untuk perubahan itu sendiri. Harapan itu semuanya sudah hampir mendekati setelah Gurisen di matanya itu sudah terjadi kala bab awalnya berakhir. Persiapkan kalian di time skip ini menyaksikan kebangkitan mata biru yang ditunggu-tunggu, Jougan. Nah, Shinjutsu Jougan, teknik doujutsu yang tergolong dalam Shinjutsu Dewa Almech 3.
Nah, kita semua tahu ya bahwa kisah Jogan itu menarik. Setelah kita tahu bahwa ada anggapan jika cerita Boruto ini akan lebih spesifik ngebahas mengenai bulan dan matahari dalam penggunaan dojutsunya dan alam semesta itu, artinya setiap dojutsu baru yang muncul selalu memiliki desain yang bertema Moon or Sun, hanya perbedaannya ada di fenomena-fenomenanya saja. Begitupun dengan Jogan mata biru Boruto. Nah, sekarang sang pria bermata biru di titik nadir sekarang ini. Bagaimana nasib manusia bermata biru itu di adegan berikutnya? Apakah salah satu atribut kekuatan birunya akan bangkit sebentar lagi karena peran dari beberapa orang seperti Himawari, Sarada, dan Sumire Kage? Who knows, semuanya bisa saja seperti itu. Kita sendiri selalu yakin ya bahwa ada informasi rahasia dari mata biru sendiri itu dan juga atribut terbarunya yang semuanya itu terhubung kepada entitas besar dan warna biru itu pula. Kalian sering berpikiran juga nggak sih kenapa atribut Boruto ini banyak birunya, dari mulai karma, Jogan, Rasengan hingga pada mata jenis dasar itu. Nah, di sini kita ambil data dari beberapa referensi sebelumnya ya untuk menyimpulkan inti ceritanya nanti. Seperti yang kita tahu bahwa atribut biru sendiri makin relevan lagi untuk kisah ini karena dalam fase babak dewasanya Timeskip pun mengusung tema besar Two Blue Vortex. Garis besarnya itu Two Blue Vortex. Jelas ini ada makna tersendiri kan. Kita mungkin bisa memberikan hipotesa di bagian akhir video ini nanti perihal hal tersebut. Cuman untuk konteks kita Boruto sendiri, dia memang benar-benar identik dengan atribut biru ini teman-teman, dan itu jelas menampilkan hasil kekuatan-kekuatan hebat dari diri Boruto sendiri, dari mulai karma birunya. Oke, saat kita ingat ya bahwa Boruto mengeluarkan karma biru dari tangannya itu mengesankan. Boruto yang belum tahu kenapa itu semua terjadi terus memadai tangannya yang penuh akan tato segel itu kala itu. Dan yang penting membuat kita terkesan kemarin ketika kemunculannya adalah suara gemuruh dan getaran itu epic moment lah jika dikasih backsound seperti itu. Kesan darknya dapat banget. Inilah karma biru yang dihasilkan dari kekuatan Momoshiki Otsutsuki. Saat itu kemunculan pertamanya yang spektakuler ketika mampu untuk menahan dan menyerap api Zanmai no Shinka Kashinkoji sendiri yang notabene sekarang adalah gurunya, serta dia berkali-kali menyerap dan mengeluarkan jutsu dari lawan kan. Selain itu karma biru Boruto juga beresonansi dengan milik Kawaki. Itulah yang menarik. Sampai saat ini karma milik Boruto itu berkali-kali sudah ditampilkan ya, dan dalam perubahan itu menjalar ke seluruh wajah dan itu berwarna biru teman-teman. Bahkan sampai Timeskip to Blue Vortex-nya di bagian opening pembuka dahulu sudah ditampilkan ya bagaimana Konoha itu rata dengan tanah itu dan Boruto menggunakan kembali karma biru tersebut. Mungkin ya di beberapa chapter mendatang itu nanti akan ada panel yang memperlihatkan Boruto dengan keadaan kembali normal dengan karmanya itu. Kedua, soal ramalan tersebut. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa ramalan itu mengacu kepada mata biru dan memang sudah digambarkan 2 kali dalam kisahnya. Ya, kita ingat dalam cerita masa lalu bahwa ramalan itu sangat identik dengan pembawa perubahan. Ini sama dengan era sekarang. Apakah Boruto akan membawa perubahan besar tersebut atau dirinya membawa kehancuran massal dan menyebabkan dunia shinobi itu hancur berantakan? Itu memang menarik. Yang dimaksud mata biru untuk era ini adalah Boruto sendiri dari mata basicnya kan. Kasus Boruto sendiri memang terbilang unik. Ini menjadi wadah dari seorang Otsutsuki utama seperti Momoshiki Otsutsuki yang telah memakan Kinshiki itu. Dia telah menjadikan informasi itu menjadi lebih menarik lagi. Nah, di kisahnya ini dicerita dalam kisah Two Blue Vortex. Semenjak chapternya dia dimulai nih dan dia sudah pada sekali perubahannya tersebut. Hal yang identik dengan Boruto selain outfitnya dan juga kesan first looknya itu adalah tentang mata birunya ini. Sarada bahkan pernah mengatakan kala itu jika mata biru Boruto ini lebih biru daripada Nana Daime. Nah, antara Boruto dan juga Himawari memang keduanya saling berterkaitan di sana ya. Keduanya adalah manusia bermata biru yang diwariskan pada cakra Naruto dan itu terhubung pada DNA keluarga mereka dan leluhur dari Otsutsuki. Itu menarik sih untuk mengenai tentang mata biru karena Momoshiki juga belum tahu ya apakah yang dimaksud mata biru itu yang dilihat Momoshiki itu adalah mata basicnya atau itu adalah Jogan, dan Momoshiki belum sadar akan hal itu. Tetapi ada Otsutsuki lain seperti Urashiki yang sudah paham mengenai hal tersebut. Nah, berdasarkan informasi dan kebenaran yang sudah ada sejauh ini, memang fakta-fakta mengenai mata biru itu akan menjadi daya tarik menarik dan menjadi hipotesa yang seru untuk dibahas. Ketiga, soal Jogannya tersebut.
ini nyambung lagi. Kita harus sama-sama sepakat dong tentang hal ini. Selain dua hal di atas, Jogan juga berwarna biru loh. Bahkan mata inilah yang mungkin akan bisa mematahkan ramalan-ramalan gila dari Otsutsuki yang akan terjadi berikutnya di kisah Boruto. Jogan memanglah fenomenal. Meski belum ada sama sekali dalam chapternya ya, tetapi di animenya Jogan beberapa kali muncul, bahkan di awal-awal kisah Gozu Tenno. Jogan bisa melihat cakra sendiri jahat yang muncul seseorang dari keluar hal tersebut. Bukan itu saja, Jogan ini pun bisa melihat keluar masuknya seorang Otsutsuki dalam dimensi tersebut. Urashiki adalah contoh nyata yang begitu takjub jika seorang bocah shinobi memiliki Jogan. Dalam informasi yang sekarang ini, kemampuan Jogan bersumber pada bulan secara penuh ya. Bahkan dalam novel yang menyebutkan Toneri, dia mengatakan bahwa kekuatan Boruto ini memiliki potensi yang tak terbatas sama dengan Uzuiko-nya kan. Hal ini juga senada dengan kondisi Boruto sekarang ini pun, yang juga telah menjadi sosok Otsutsuki sempurna. Dia memiliki 82% data biologis Momoshiki dan 18% menjadi miliknya sendiri. Artinya ya 100% tubuh Boruto menjelma sebagai Otsutsuki sempurna. Dengan demikian, kesempatan dan potensi besar memang bisa dimiliki Boruto nih. Nah, hal-hal seperti ini tadi yang relate kaitannya dengan atribut biru Boruto, ditambah validasi perlengkapannya pula ya tentang tema besar di fase timeskip 2 Blue Vortex ini, yaitu pusaran biru. Tahu apa maksudnya? Dulu kita awalnya berhipotesa seperti ini ya, sebelum chapter-chapternya sudah diungkapkan kebenarannya. Untuk Two Blue Vortex memiliki arti yang cukup ambigu, dua pusaran biru atau dua mata biru. Bahkan sementara ini masih ada yang bilang bahwa Vortex sendiri juga mengindikasikan sebagai water atau air, yaitu kayak sebagai pusaran air nih. Dan itu memang merujuk kepada lambang Uzumaki sendiri kan. Ini menarik untuk dikupas lebih lanjut. Pasti para fan di luar sana juga sudah menduga ada hubungan antara ramalan mata biru, kisah Minato, diri dan juga Boruto sendiri. Yang kita analogikan bahwa di sini itu makna Rasengan berhubungan dengan itu semuanya. Kami sendiri lebih condong ya kepada dua mata biru sendiri. Dan ingat, salah satu dojutsu Boruto ini pun juga belum dirilis, dan itu semuanya memang berkaitan dengan Jogannya itu tadi. Wah, bukankah itu lebih seru lagi? Karena kita juga telah ngebahas tentang silsilah Uzumaki di masa lalu. Sekarang kita masuk pada bab kesimpulannya, dan ini berkaitan dengan chapter-chapter terbaru mendatang. Wah, itu bakalan menjadi lebih seru lagi. Dan sekarang kita masuk pada bab kesimpulannya ya. Dan ini akan menjadi hipotesa-hipotesa pada chapter-chapter yang mendatang dan keadaan Boruto sekarang ini. Keadaan Boruto yang kritis akibat serangan Jubidama Jura. Pergerakan dari beberapa anggota Boruto itu adalah hal yang sudah pasti akan terjadi. Nah, sebelumnya ketika atribut karma birunya itu aktif ya, banyak yang berspekulasi Boruto akan menenangkan diri beberapa saat seperti kasus Jugo kala itu. Dan orang yang pertama kali mengajarkan tentang penekanan karma Boruto untuk tidak langsung aktif adalah guru terbesarnya saat ini, Orochimaru. Kita percaya dan menganggap Orochimaru adalah guru besarnya karena teknik Futon Topa dan Kusanagi yang begitu mahir tersebut kan. Meskipun Kusanagi juga diwariskan kepada Sasuke, tapi setelah itu Orochimaru lah yang berperan di sana. Nah, ini juga sejalan ya teman-teman, seperti yang kita informasikan dalam video-video kemarin, bahwa pertempuran di chapter 12 ini serasa membuka lembaran-lembaran lama yang akhirnya terungkapkan pelan-pelan lagi. Pertama, soal teknik Boruto, sang pria bermata biru ini memang condong kepada para villain kan. Salah satunya adalah warisan dari Orochimaru. Apa itu? Dua hal, Kusanagi dan juga teknik Futon yang membuat Hidari melayang kemarin. Dan itu semuanya relevan dan terjadi. Boruto menggunakannya dengan brilian di chapter 12-nya. Dua hal teman-teman, Kusanagi dan juga teknik Futon yang membuat Hidari melayang kemarin itu. Apa yang terjadi? Ya, Boruto menggunakannya dengan secara efisien dan signifikan. Nah, Kusanagi Boruto memang milik Sasuke gurunya, tetapi setelah Sasuke gurunya tersegel itu, Boruto itu lalu melanjutkan pelatihan tentang Kusanagi ke masternya Kusanagi sendiri kan. Itu tentu adalah Orochimaru. Di sanalah dia akhirnya mendapati beberapa pelajaran besar. Dan selain itu, di tangan dingin Orochimaru pula lah Boruto akhirnya diwariskan kekuatan angin tersebut, teknik Futon Topa. Hal ini didasari karena Boruto yang sejak awal juga memiliki Futon Repuso. Itulah kenapa karena Orochimaru ini sejak dulu bersama dengan Jiraiya dan tahu informasi tentang pria bermata biru darinya yang awalnya adalah Minato sendiri, ia paham bahwa para keturunan Minato itu adalah sudah dicap sangat istimewa, apalagi bagi mereka yang memiliki mata biru tersebut. Pasnya lagi, Terah Minato sudah sangat dikenal Orochimaru dari mulai kakeknya itu, ayahnya Naruto, dan kini Boruto putranya dengan jiwa Otsutsuki dalam dirinya kan. Tentu sebagai sosok Sannin sendiri, dia paham bahwa ramalan pria bermata biru yang dipercayai rekannya Jiraiya yang sekarang DNA-nya bersemayam dalam koleganya Kasenkochi itu
itu, Orochimaru sekarang berada di pihak Boruto kan. Artinya jika keadaan darurat itu terjadi teman-teman, pria bermata biru ini selamat setelah sekarat tersebut, maka akan sangat masuk akal dia dibawa kembali ke markas besar Orochimaru untuk diobati lebih lanjut lagi. Karena hanya Orochimaru lah yang paling paham tentang antibodi tubuh, dan Kashin Koji juga tak akan pernah membiarkan sang pria bermata biru juga akan habis kesadarannya kan. Dan juga kendali penuh akan digunakan oleh Momoshiki Otsutsuki. Itu mengerikan jika terjadi. Nah, apakah Himawari sendiri juga akan ikut ambil bagian bersama Kurama untuk menyelamatkan sang pria bermata biru di generasi ini? Sebelumnya dia yang diselamatkan kakeknya dari serangan Jura loh. Harusnya si Kurama itu melihat sendiri ya bagaimana heroiknya Boruto dalam menyelamatkan dua wanita sekejap dengan teknik terbang Dewa Petir. Dengan keadaan seperti ini sudah seharusnya nggak sih Kurama mengatakan kebenaran seperti apa yang terjadi dengan Boruto sendiri, dan peran apa yang harusnya Himawari ambil untuk kakak kandungnya tersebut, sang pria bermata biru di generasi ini yang diramalkan itu. Who knows? Kita tunggu kebenaran tentang hal ini ya. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai 20 menit lengkap nih kekuatan dewa itu lahir dari pria bermata biru yang sekarang ini sekarat di chapter 12-nya. Nah, chapter berikutnya dia akan kembali bangkit dan mengejutkan semuanya. Sepakat? Oh ya, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe di channel terbaru kita tadi ya, Saga Boruto 2 Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time. Oke, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.